Assalamualaikum sekalian anak semuanya. Apakah baik semua anak sekalian serta didik sekalian? Oke, alhamdulillah kalau baik semuanya. Jadi pada hari ini siapa yang kita hadir? Oke, alhamdulillah kalau semua hadir. Jadi kita lanjutkan untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Kita awali dengan berdoa. Jadi silakan bikin doanya. Kita lanjutkan pelajarannya. Kalau sudah selesai berdoa, kita dalam pembelajaran ini setelah minggu kemarin kita diajarkan tentang hak dan kewajiban di keluarga, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dan hak kita terhadap dalam bertetangga. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita di sini dituntut untuk menjadi orang yang cerdas sebagai bentuk perjuangan kita setelah pahlawan-pahlawan kita gugur berperang dengan tenaga dan pikiran. Sekarang kita hanya mengisi kemerdekaan itu dengan menjadi orang-orang yang cerdas agar tidak terjajah lagi oleh orang-orang luar. Maka dari itu, untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan dengan materi kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Jadi silakan buka buku cetaknya yang ada tema 4. Di situ kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Di situ kita silakan dibaca teks tentang tetangga yang ada di buku. Silakan nanti setelah dibaca silakan disampaikan apa yang dihasilkan dari hal-hal yang berupa saran dari teks itu, dan nantinya silakan dibacakan ke depan atau tidak apa untuk dibaca di meja, dibacakan teman-teman. Sebut apa yang kalian temukan, kata-kata dari pembicaraan antara Jonas dan Dedi. Kata saran yang kita temukan di sini apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, terima kasih. Jadi untuk kalimat saran yang ada di teks tersebut adalah Dedi mempunyai saran untuk mengajak teman tetangga barunya untuk belajar kelompok, memberikan saran agar kita mengenal tetangga baru kita dengan secara langsung kita belajar kelompok. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan buka halaman 146. Itu silakan dilihat gambarnya, kemudian dari gambar tersebut silakan kita sampaikan hal yang selayaknya seperti apa saran yang kita sampaikan pada gambar tersebut. Dari yang kalian pahami silakan dituliskan di buku. Jadi mulai untuk memahami gambar. Oke, selesai. Sudah semua mendapatkan jawaban apa yang disampaikan? Ada yang berani untuk menyampaikan apa saran yang diberikan dari pengamatan gambar tersebut? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan dari teman kita berarti sudah benar. Jadi untuk teman-teman yang lain silakan, apabila ada yang belum paham ditanyakan dengan teman di dekat kawan sebangkunya yang sudah tahu atau yang sudah tahu. Terus kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini silakan berbincang dengan kawan sebelahnya hal-hal mengenai makanan yang sehat atau makanan yang sudah dimakan hari ini. Apa saja setelah istirahat ini? Ya, silakan tanyakan dengan kawannya. Mengenai makanan yang sehat, itu fungsinya bagi tubuh kita akan menambah stamina dan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Seperti kita memakan nasi untuk menambah tenaga kita. Makanya kita harus memakan makanan yang sehat, seperti memakan lauk hewani dan yang mengandung protein,
dan memakan buah-buahan yang sehat. Maka dari itu kita harus memilih, harus pandai-pandai kita memilih untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena kesehatan itu penting dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-harinya. Terus mengenai makanan yang sehat ini di lingkungan tetangga rumah kita itu kan ada warung. Nah, maka dari situ kita harus pandai-pandai memilih jajanan makanan yang bermanfaat, makanan yang penuh gizinya, manfaat yang lainnya atau vitaminnya, atau makanan yang kita belanja ini apakah mengandung penyakit atau akan menjadikan tubuh kita sehat. Nah, jadi kita harus cerdas sebagai orang-orang yang terdidik. Maka dari itu saran dari Pak, apa yang diberikan dari ajaran ini dalam memilih makanan, jadilah orang yang pandai menjaga kesehatan, apalagi untuk kesehatan kita sendiri. Itu ya. Terus selanjutnya kita pelajaran tentang, di situ ada gambar, kita amati hak dan kewajiban kita dengan teman. Nah, di situ ada tabel, jadi silakan diisi apa-apa saja bagian hak dan kewajiban kita terhadap teman. Nanti kita bahas dengan bersama agar kita saling mengerti apa yang kita butuhkan dan dibutuhkan teman dalam kita berkehidupan sehari-hari kita. Apalagi kita di sekolah, lingkungan sekolah juga kita berteman. Di sekolah pun teman kita di sekolah masih teman kita di sekitar rumah kita. Itulah kehidupan tetangga kita. Jadi tetangga itu dari dekat bisa, dari jauh pun bisa jadi tetangga. Contohnya kita dari orang daerah perkebunan sekolah ke sini jadi bertetangga tempat duduk, itu pun disebut tetangga di sekolah. Bukan hanya di sebelah rumah tetangga itu, tetapi tetangga menurut kata-kata yang disampaikan atau hadisnya Nabi Muhammad, yang namanya bertetangga itu adalah 40 samping rumah ke kanan dan ke kiri adalah tetangga, ke depan dan ke belakang 40 juga panjangnya itu dianggap bertetangga. Kalau di sini kan di lingkungan kita jarang ke depan ke belakang samping kiri kanan, paling kita ada ke samping dan ke samping kiri yang kanan yang ada kita bertetangga. Ke depan pun kalaupun ada itu hanya ada satu, kalaupun di belakang itu mungkin tidak ada kan? Karena kita bisa lihat lingkungan rumah kita tidak berlapis atau hanya berderet satu baris mengikuti jalan lintas. Silakan kerjakan tabel dan isi kewajiban kita dan hak kita terhadap teman kita dalam bertetangga di kehidupan kita sehari-hari. Sudah, silakan dikumpul kalau sudah selesai. Kita lanjutkan. Setelah kita hak dan kewajiban tadi, sekarang kita menceritakan apa yang kita ketahui tentang hak dan kewajiban kita terhadap teman tadi. Dalam hidup sehari-hari seperti apa yang kalian lakukan dalam bermain? Apakah bermain teman juga hak kita? Apakah kita hanya meminjam? Mungkin ada pengalaman yang pernah kita lakukan dalam bermain. Silakan kita mulai bercerita. Oke, kalau udah bercerita, jadi itulah kegiatan kita hari ini. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, mudah-mudahan kita mengetahui hal-hal dalam kehidupan bertetangga, baik itu terhadap teman, tetangga sekitar rumah, lingkungan sekolah. Jadi di sini kita adalah makhluk sosial, jadi saling membutuhkan. Maka kita tidak harus bermusuh-musuhan, karena kalau bermusuh kita akan menjadi orang yang terkucilkan, seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno atau tokoh-tokoh ataupun kata-kata dari hadis berdasarkan agama kita, satu musuh itu terlalu banyak. Jadi satu musuh aja dalam kehidupan kita sehari-hari itu terlalu banyak. 1000 teman itu tidak cukup. Masih butuh kita teman yang lain. Kenapa?
Karena musuh, kalau jadi permusuhan satu aja, maka kita akan menghilangkan rezeki kita, akan menghilangkan silaturahmi kita. Tapi kalau 1000 teman, itu kita akan selalu menjadi kurang terus. Seperti saat ini kita berteman di dalam sekolah, di kelas ini ada 12, baru 12, maka di lingkungan kehidupan kita sehari-hari di luar sekolah, masih ada kita membutuhkan tetangga kita. Masih banyak kita butuhkan, apalagi setelah kita dewasa, maka kita akan menambah teman-teman kita lagi dalam kehidupan tetangga kita. Mungkin kita setelah menikah nanti akan berpindah tempat, maka ada menemukan tetangga baru lagi, kita harus menemukan teman baru lagi. Benar apa yang dikatakan tadi, peribahasanya kan, satu musuh adalah terlalu banyak dalam hidup kita. 1000 teman tidak cukup dalam hidup kita, masih ingin untuk menambah teman kita. Jadi untuk mengenai pelajaran hari ini itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jalankan, kita amalkan, dan menjadi penyelamat kita dalam pergaulan kita. Jadi Pak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.